Provinsi Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di Indonesia. Terletak di Pulau Sumatera, tepatnya terletak di bagian barat daya. Pulau Sumatera mempunyai wilayah pesisir dengan panjang garis pantai kurang lebih 17,22 km. Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu berpengaruh terhadap tingginya angka pencemaran sampah di sekitar kawasan pesisir pantai Kota Bengkulu, di mana angka pencemaran sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Permasalahan sampah di Kota Bengkulu memang sulit diatasi. Pasalnya, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bengkulu, mencatat sampah yang masuk ke tempat pembuangan air di Air Sebakul Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu per hari mencapai sebanyak 250 ton. Saya dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang berada di pinggiran pantai terkait tentang pencemaran lingkungan di pantai. Berada dengan salah satu pedagang yang ada di sekitar pantai. Oke, Bu, selamat sore. Dengan Ibu siapa? Oke, Bu, menurut Ibu apa penyebab terjadinya sampah yang berserakan di pantai ini? Terjadinya ya yang jalan satunya masyarakatnya ya deh. Masyarakatnya kadang nggak bisa ini buang sembarangan di daerah pantai gitu kan. Kalau kita kan enggak buang sedini, saya nggak dibuang per bulan kita tukang sampah ngangkut gitu. Menurut pendapat Ibu mengenai sampah yang berserakan ini bagaimana? Ya kalau bisa memang diinikan aja, difasilitaskan, dibersihkan dari pihak kebersihan gitu. Dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyebab pencemaran sampah berasal dari rumah tangga dan pasar yang terdiri dari sampah organik dan anorganik, serta minimnya tempat sampah yang berada di wilayah pantai, sehingga wilayah pesisir pantai yang tercemar oleh sampah wisatawan, dan juga kurangnya tindakan dari pemerintah untuk menghadapi pencemaran sampah di wilayah pantai. Eksternalitas yang terjadi di pesisir pantai Bengkulu yaitu eksternalitas negatif. Ada beberapa macam eksternalitas negatif yang terjadi, yaitu eksternalitas negatif pada lingkungan. Salah satunya penumpukan sampah yang dapat menjadi perkembangbiakan bakteri, kecoa, nyamuk, dan parasit lainnya yang dapat merusak lingkungan ekosistem. Dan pencemaran ini juga berdampak terhadap kualitas air bersih di sepanjang pantai Kota Bengkulu. Eksternalitas negatif bagi sosial yaitu tentu hal ini sangat berdampak besar bagi manusia, dikarenakan dapat menyebabkan kurangnya daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi pantai. Tidak hanya pencemaran sampah, sarana dan prasarana pendukung di tempat pariwisata juga masih sangat minim, seperti sarana bermain, tempat sampah, dan toilet yang tidak layak, bahkan lahan parkir yang tidak teratur serta fasilitas lainnya, sehingga destinasi wisata tersebut kurang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Eksternalitas negatif bagi ekonomi. Sebab sampah dibiarkan terus-menerus berada di pantai tentu akan berdampak buruk terhadap ekosistem pantai Kota Bengkulu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap mata pencarian warga setempat yang sebagian besar adalah nelayan, yang dapat mengurangi hasil tangkapan ikan mereka, sehingga membuat penghasilan nelayan berkurang. Eksternalitas negatif bagi budaya. Karena berkurangnya pendapatan para nelayan,
maka banyak yang meninggalkan profesi sebagai nelayan yang sudah menjadi turun-temurun dan menjadi pengangguran atau sebagai pedagang. Pencemaran sampah di wilayah pantai sudah terdapat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kebijakan pemerintah Kota Bengkulu membutuhkan keseriusan bersama berbagai pihak dalam penyelesaian persoalan sampah, seperti para pedagang dan masyarakat yang bermukim di pesisir setempat hingga wisatawan. Peran serta masyarakat diperlukan agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam pengembangan pariwisata di pantai Kota Bengkulu. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke pantai, terutama permukiman yang berdampingan pantai, perlu ditingkatkan. Solusi dari saya yaitu ada baiknya pemerintah juga memperhatikan sarana prasarana yang belum memadai, seperti menyediakan tempat sampah di setiap sudut yang mudah dijangkau oleh wisatawan maupun masyarakat, sehingga sampah tidak berserakan di pantai, dan dapat meminimalisir sampah yang ada di sekitar wilayah pantai Bengkulu. Karena lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah membuat lingkungan menjadi sehat dan bebas dari penyakit. Di sisi lain, hal ini juga dapat menjaga kebutuhan generasi saat ini dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi penerus di waktu yang akan datang.